Selama lebih dari 1 abad, Universitas Harvard berdiri kokoh sebagai simbol supremasi akademik dan pusat riset sains paling berpengaruh di planet ini. Namun sebuah pergeseran tektonik yang belum pernah terjadi sebelumnya baru saja mengguncang fondasi sains global. Laporan terbaru dari Nature Index menunjukkan sebuah realitas baru yang sangat mengejutkan bagi dunia akademik internasional. Posisi Harvard University sebagai institusi riset nomor 1 dunia kini resmi digeser oleh raksasa baru dari timur, yaitu Universitas Zhejiang dari Cina. Zhejiang University kini mencatatkan output riset sains berkualitas tinggi yang melampaui universitas legendaris Amerika Serikat tersebut. Fenomena ini bukan sekadar keberuntungan sesaat, melainkan puncak dari sebuah strategi jangka panjang yang sangat terstruktur. Secara total, institusi pendidikan tinggi dan pusat riset sains Cina kini mendominasi jajaran elit dengan memborong mayoritas tempat di daftar top 10 universitas riset terbaik dunia. Bagi para pengamat barat, pergeseran ini menjadi bukti mutlak bahwa kiblat inovasi teknologi masa depan tidak lagi berpusat di Amerika Serikat. Pusat penemuan sains tercanggih di dunia kini telah resmi berpindah ke Asia. Nah, kali ini, kita akan menganalisis secara mendalam bagaimana universitas-universitas di Cina mampu menumbangkan dominasi Barat dalam waktu yang relatif singkat. Di video ini, Anda akan memahami strategi di balik lompatan besar Zhejiang University, dominasi Cina di ranah sains global, serta dampaknya terhadap peta geopolitik dan teknologi masa depan. Mari kita bedah babak demi babak pergeseran sejarah ini. Untuk memahami bagaimana Zhejiang University dan institusi Cina lainnya bisa berada di posisi puncak, kita harus melihat data Nature Index secara objektif. Nature Index mengukur kontribusi institusi terhadap artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal-jurnal sains paling berkualitas tinggi di dunia. Indikator ini mencakup bidang fisika, kimia, ilmu bumi, lingkungan, hingga ilmu kesehatan dan kehidupan. Selama puluhan tahun, metrik ini didominasi secara mutlak oleh institusi-institusi papan atas Amerika Serikat dan Eropa Barat. Namun, lompatan Zhejiang University membuktikan bahwa kualitas riset Cina kini telah mencapai standar tertinggi yang diakui secara global. Keberhasilan ini dicapai melalui reformasi kurikulum massal dan modernisasi laboratorium riset yang didukung pendanaan supermasif. Zhejiang University berfokus pada penelitian mutakhir yang langsung terhubung dengan kebutuhan industri masa depan. Mereka tidak lagi sekadar mengejar teori, melainkan fokus pada solusi sains yang aplikatif dan revolusioner. Akibatnya, output publikasi ilmiah berkualitas tinggi dari universitas ini melonjak tajam dan berhasil mengungguli produktivitas riset Harvard. Pergeseran posisi di peringkat teratas ini mengirimkan sinyal kuat bahwa dominasi akademik Barat yang telah bertahan ratusan tahun kini mulai runtuh. Fenomena tumbangnya Harvard sebenarnya hanyalah puncak dari gunung es, dari dominasi total Cina di sektor pendidikan tinggi. Jika kita melihat daftar 10 besar universitas riset terbaik dunia saat ini, dominasi China terlihat sangat mencolok dan masif. Institusi seperti University of Chinese Academy of Sciences, University of Science and Technology of China, dan Peking University kini kokoh berada di jajaran teratas. Mereka bersanding dengan Tsinghua University yang terus mencatatkan rekor riset luar biasa di bidang teknik dan kecerdasan buatan. Amerika Serikat kini hanya menyisakan beberapa institusi saja di posisi 10 besar global tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa Cina tidak hanya memiliki 1 atau 2 universitas unggulan, melainkan sebuah ekosistem riset yang merata. Pemerintah Cina telah menjalankan strategi yang disebut dengan Double First Class University Plan sejak beberapa tahun lalu. Program strategis ini bertujuan membangun universitas-universitas kelas dunia melalui investasi finansial yang sangat agresif. Pusat-pusat riset di Cina diberikan fasilitas tercanggih
yang seringkali tidak lagi mampu dipenuhi oleh universitas di Barat karena keterbatasan anggaran. Hasilnya adalah sebuah lompatan kuantum, di mana ekosistem akademik Cina bertransformasi menjadi magnet baru bagi para ilmuwan top dunia. Salah satu kunci utama dari ledakan prestasi sains Cina ini adalah integrasi yang sangat kuat antara dunia akademik dan kemandirian teknologi nasional. Riset-riset yang dilakukan di universitas tidak berakhir hanya sebagai tumpukan kertas di perpustakaan atau sekadar jurnal digital. Setiap penelitian sains dasar diarahkan untuk memperkuat kedaulatan teknologi mutakhir, seperti semikonduktor, material baru, dan komputasi kuantum. Sebagai contoh nyata, universitas-universitas di Cina menjadi motor penggerak utama dalam pengembangan teknologi telekomunikasi generasi terbaru. Mereka bekerja sama secara langsung dengan raksasa teknologi domestik untuk menguji coba penemuan sains di dunia nyata. Sinergi yang sangat erat ini membuat siklus dari penemuan laboratorium hingga implementasi industri berjalan dengan sangat cepat. Ketika dunia Barat masih berdebat tentang regulasi dan pendanaan, universitas di Cina sudah melangkah jauh ke tahap komersialisasi riset. Hal inilah yang mendasari mengapa inovasi teknologi, seperti produksi baterai generasi baru dan robotika canggih berkembang begitu pesat di Cina. Kampus-kampus di Cina kini berfungsi sebagai inkubator utama yang memasok teknologi siap pakai untuk mendukung industri strategis negara. Implikasi dari pergeseran kiblat sains ini tentu saja berdampak sangat luas terhadap lanskap geopolitik global. Sains dan riset adalah fondasi utama dari kekuatan ekonomi, militer, dan pengaruh sebuah peradaban di panggung dunia. Ketika pusat riset sains nomor 1 dunia kini berada di Cina, maka kendali atas arah masa depan kemanusiaan ikut bergeser. Barat kini mulai menyadari bahwa penemuan-penemuan penting di bidang kecerdasan buatan dan bioteknologi akan lebih banyak lahir dari Universitas Cina. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran besar di Washington dan ibu kota negara-negara Eropa lainnya. Mereka khawatir ketergantungan teknologi global akan sepenuhnya beralih ke timur dalam beberapa dekade mendatang. Dominasi riset ini juga memicu fenomena pembalikan arus otak atau brain drain dari Barat menuju ke Cina. Banyak ilmuwan internasional terkemuka kini memilih untuk berkarir di universitas-universitas Cina karena ketersediaan dana riset yang melimpah. Fakta-fakta ini membuktikan bahwa pergeseran supremasi sains global bukan lagi sebuah prediksi masa depan, melainkan realitas yang sedang terjadi saat ini. Sebagai kesimpulan, laporan Nature Index telah membuka mata dunia mengenai peta kekuatan sains internasional yang baru. Kita telah melihat bagaimana Zhejiang University berhasil menumbangkan dominasi legendaris Universitas Harvard di peringkat pertama. Kita juga telah menganalisis bagaimana kebijakan sistematis pemerintah Cina berhasil menempatkan mayoritas universitasnya di daftar top 10 global. Semua ini dicapai melalui integrasi riset yang kuat dengan industri, serta komitmen investasi yang luar biasa besar pada ekosistem akademik. Benang merah dari seluruh analisis ini adalah bahwa fondasi inovasi dunia kini telah resmi berpindah ke timur. Cina bukan lagi sekadar pusat manufaktur dunia, melainkan telah bertransformasi menjadi otak dari kemajuan sains global. Bagaimana pandangan Anda terhadap pencapaian luar biasa universitas-universitas Cina ini? Apakah dominasi sains ini akan sepenuhnya mengubah peta kekuatan teknologi dunia dalam 10 tahun ke depan? Tuliskan analisis dan opini menarik Anda pada kolom komentar di bawah. Jika Anda mendapatkan wawasan baru dari video ini, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di analisis tajam berikutnya.